Selamat berjumpa kembali para pemirsa Mental Innovating. Senang menemui Anda bersama saya, Dr. Yanto Marius, dokter spesialis jiwa atau psikiater di Manado. Mental Innovating kali ini sudah edisi yang ke-29. Dan topik hari ini kita akan bahas satu topik yang baru, namanya sindroma mania. Sindroma itu apa? Sindroma adalah gejala-gejala, mania adalah kumpulan gejala-gejala. Mania ada punya ciri-ciri khas dalam apa itu mania. Karena ada macam sindroma ya. Sindroma lain sudah kita sudah pada edisi-edisi video sebelumnya sudah, silakan didengarkan ya. Sindroma mania ialah gangguan alam perasaan, pikiran, perilaku yang berlebihan. Jadi perasaannya, pikirannya, dan perilakunya berlebihan. Namanya trias mania. Trias saja 3 ya, berlebihan. Nah sekarang gangguan perasaan. Gangguan perasaannya itu ada yang perasaan kita biasa datar. Kalau ada tamu kita gembira, ada kita gembira sangat sampai kita terkakak-kakak ya. Ada bahasa Inggrisnya mulai pleased, excited, dan terusnya. Tapi di sini kita gembira yang berlebihan namanya euforia. Euforia itu adalah gembira berlebihan. Misalnya orang lagi mabuk, berdansa, menyanyi, ya euforia. Euforia politik. Ada pemilihan dalam euforia politik. Kemudian yang lebih tinggi namanya eksaltasi. Gembira yang lebih tinggi namanya eksaltasi. Dan gembira yang luar biasa besar namanya ekstasi. Gembira yang luar artinya ekstasi. Ekstasi itu nama pil dari pengguna narkoba, namanya ekstasi. Artinya kalau dia pakai seolah-olah dia sudah di alam lain, di alam enak, semua kekecewaan dilupakan, semua yang menyenangkan. Nanti buka mata, efek obat hilang, baru dia sadar, oh saya kok masih gembel ini, saya masih tidak punya duit, tidak punya kerja, cuma makan minum dengan narkotik ya. Kita akan lihat pelan-pelan. Jadi merasa diri hebat. Jadi orang maniak itu merasa dirinya tinggi, ya merasa superior ya. Tapi di samping itu dia, karena dia merasa diri tinggi, dia sensitif, mudah tersinggung dan mudah marah. Tapi dia juga mudah kembali memaafkan, kembali dia turun ya. Gangguan pikirannya sekarang, pikirannya meloncat-loncat dari satu ide ke ide lain. Namanya flights of idea, ide-ide yang meloncat-loncat. Kita bicara A, nanti dia loncat ke B, nanti loncat ke C. Topiknya misalnya lagi bicara wisata. Wisata A dia sudah loncat lagi ke, tadinya ke gunung, dia ke laut saja, nanti ke mana lagi. Namanya ide yang loncat-loncat. Dan ide-ide waham kebesaran ya. Ide-ide namanya ide kebesaran. Bercerita yang gross-gross, tinggi-tinggi. Dia anak direktur lah, anak pejabat tinggi. Nah kalau benar tidak apa-apa. Nah kalau tidak benar ya memang masuk dalam sakit jiwa ya. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Harus dibedakan antara ide dengan waham. Waham ini, kalimat ini tidak lazim sama orang kita. Suatu ide-ide yang masih luntur. Misalnya dia merasa dia seorang orang hebat, berilmu, dia banyak fansnya dan lain sebagainya. Selama dia ide, kalau kita counter ide, dia melepaskan, oh ya saya tidak seperti itu ide. Tapi kalau delusi atau waham, dia akan menetap. Dan saya adalah utusan Tuhan. Kita bilang, oh masa kamu pakaiannya compang-camping kok, utusan Tuhan Nabi atau Allah, utusan dari dewa-dewa. Dia tetap ngotot bahwa dia itu utusan dewa-dewa. Itu pada orang sakit jiwa yang dia sudah berat. Kalau dalam umum tidak ya. Karena dia selalu percaya diri berlebihan, over optimistic dan over confidence. Percaya diri yang terlalu berlebih-lebihan, self over evaluation, mengevaluasi diri terlalu berlebihan. Orang benar bilang PDOD, percaya diri overdosis. Nah, percaya diri overdosis dan penuh keyakinan ini bagi orang lain bisa dianggap sombong dia, bisa dianggap arogan. Padahal orang itu sombong. Tapi bagi orang lain melihat dia, apalagi orang rendah diri, melihat orang percaya diri tinggi, dia akan melihat, oh sombong ini orang. Padahal tidak demikian, dia tidak sombong. Orang yang rendah diri itu yang harus menjadi masalah. Orang rendah diri wujudnya dua ya. Dia mudah mengikuti apa orang disuruhkan kepada dia, dia mudah biar bertentangan dengan tidak. Atau kebalikannya untuk mengkompensasi dia punya rasa diri, dia menjadi sombong.
Kalau orang sombong melihat orang sombong, pasti tersinggung itu orang sombong. Orang sombong yang tidak matang. Orang yang matang tidak akan sombongnya. Banyak ide-ide bagus, tapi idenya steril. Jadi bapak ibu, bagi punya anak remaja yang sudah entah lulus apa, dan kalau menderita dia maniak ini, dia akan banyak ide-idenya. Misalnya baru lulus di kampus atau belum. Wah, kita bisa bawa bikin coffee shop, bisa bikin bisnis cingke, bisa bikin bisnis macam-macam. Dia bisa macam-macam. Banyak. Bapak dan mamanya ya, percaya antara percaya tidak percaya. Tapi kalau diserahkan itu pelaksanaannya, akhirnya sia-sia semuanya, tidak ada berhasil. Sebentar mau bisnis diskotik, sebentar mau coffee shop, sebentar mau daging berjualan kerupuk, berjualan, wah ini lain dari coffee shop sama kerupuk itu kan beda jauh. Nah itu idenya besar-besar, kedengarannya masuk akal, apalagi dia kalkulasi. Tapi kalau diserahkan, jangan diserahkan dalam uang besar, karena umumnya gagal. Kemudian kita lihat gangguan perasaan sudah ya, gangguan pikiran, dan sekarang kita masuk gangguan perilaku. Orang maniak perilakunya aktif dan energik, banyak bicara dan cenderung agresif. Agresif artinya menyerang ya, sering mendikte orang, suka menyerempet-nyerempet bahaya yang memberi resiko bagi dirinya dan bagi orang lain. Menyerempet-nyerempet bahaya itu melambung, knalpot mobil dibuka, motor sampai itu menyerempet-nyerempet. Kalau masih jiwa muda, ya bolehlah jiwa muda sekali. Tapi kalau sudah tua dan balapan mobil dalam itu kan sudah konyol itu. Suka terlibat pada kegiatan sosial. Nah ini kegiatan sosial, seringkali saya bicara sama anak-anak muda itu tidak perlu ikut kegiatan-kegiatan rohaniawan. Tidak perlu, master muda. Anak muda harus belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan ilmu agama. Bukan ilmu agama boleh ala kadarnya saja. Tapi yang penting kan ilmu pengetahuan buat kehidupannya di kamu. Nanti itu aktivitas sosial, kunjungan ke panti jompo, kunjungan ke panti sosial, anak cacat, dilakukan oleh orang lansia. Lansia yang tidak punya kerja, itu duduk di rumah itu dikerjakan lansia. Jangan anak muda yang masih mahasiswa, kuliah, kunjungan panti jompo, kunjungan anak. Nah, kalau mau dilakukan sebagai rekreasi tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, masa depan Anda sangat kompetitif, sangat keras, dan akan kalah bersaing nanti dan jadi penderitaan di hari tua. Kebutuhan akan istirahat dan tidurnya kurang ya. Jadi orang ini karena dia maniak, maka dia sering berkeringat, aktif, tidurnya kurang, aktivitasnya terus. Biar di tempat tidur dia ide-ide muncul apa yang saya lakukan besok apa. Namun perilakunya ceria, gembira, ide-ide besar itu. Karena dia cerita yang geros-geros, yang tinggi-tinggi, hampir tidak masuk akal. Jadi orang juga ikut terhanyut, tertawa, gembira. Oh saya bisa, kamu bisa berapa kali? Oh saya boleh balapan 100 km. Oh kita bisa 150 atau 200. Itu kan tidak masuk akal. Tapi karena dibawakan dengan ceria, gembira, maka orang-orang juga akan ceria. Orang maniak biasanya situation maker. Di mana dia tidak ada, dia dibutuhkan, dicari. Karena dia sebagai bumbu masakan ya enak. Dari mana enaknya? Karena kegembiraan itu menular. Kesedihan itu membosankan. Orang diam-diam, tidak banyak bicara. Ya gadis cantik, dan dia lama-lama pasti itu bosan itu cowok-cowok sekitar kamu. Orang harus ceria, memberikan bahwa menjanjikan masa depan yang promising future. Masa depan menjanjikan bahwa kamu tidak akan sengsara bersama saya. Nah orang maniak ini pintar. Tapi kalau dia jadi maniak sakit, maniak patologis ya jangan, itu bullshit, omong kosong saja. Tapi kalau maniak yang rasional ya boleh. Namanya hipomaniak ya. Hipo dibawa, maniak yang rata-rata ada sama hidup di masyarakat kita namanya hipomaniak. Kalau seperti ini, tapi kalau orangnya pendiam, kurun di kamar, itu sisoid namanya ya. Nah, berikutnya tambahannya selalu mendapatkan penghargaan ekstra. Jadi karena dia merasa diri penting, maka dia mau extra service, extra attention, perhatian yang ekstra. Konsep dirinya terlalu tinggi, dia merasa dirinya tinggi. Ada efek-efek manipulasi, efek manipulatif ya.
emosional dan tidak tahan kritik. Orangnya emosional, dikritik sedikit dia marah, tapi dia cepat baik kalau kita. Orangnya boros dan pengendalian dia kurang. Jadi orang maniak itu orangnya boros, cepat kasihan, cepat memberi. Dan dalam keadaan mabuk, misalnya dia pesta-pesta, mabuk dan dia dalam suatu maniak, maka dia boros sekali, bisa kasih duit, barang apa. Walaupun kemudian waktu dia sadar dari dia mabuk, wah sudah terlalu banyak saya kasih orang ini. Dia sudah sadar, baru dia menyasar. Pengertian akan diri sendiri. Siapa saya, segala kelebihan dan kekurangan dirinya harus ketahui. Namanya insight. Di mana saya berada, di lingkungan mana saya berada, supaya adaptasi baik. Pengertian akan lingkungan, judgment juga baik. Jadi orang kalau pengertian akan dirinya sendiri terganggu, pengertian akan lingkungannya juga insight dan judgment terganggu, dia akan menuju ke arah yang tidak sehat, akan jadi sakit jiwa yang berat. Dalam kadang itu pengertian akan diri sendiri kurang dan lingkungan kurang, terutama dalam keadaan emosional, maka sehingga keputusan biasanya salah. Makanya jangan mengambil keputusan penting di saat emosi. Misalnya sedih, terus sedih atau merasa tersinggung, sudah saya mau cerai saja. Atau oke, saya kasih kamu berapa duit. Karena dalam keadaan emosi itu kan dia bisa turun, bisa naik ya. Kadang-kadang itu janganlah mengambil keputusan penting di dalam emosi. Misalnya apa? Keputusan membeli rumah, membeli kendaraan, pindah kota, memilih pasangan hidup. Semua itu terjadi cuma 1-2 keadaan. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi positif atau emosi negatif. Nah, kita akan tutup bahwa ini saya gambar ya. Perasaan kita ini dia naik, ini namanya maniak ya. Dia ini perasaan datar ya. Nanti kalau dia maniak orangnya cepat sedih. Orang yang menggebu-gebu bicaranya seperti trias maniak ini mudah sedih dia, namanya depresi. Nah kalau depresi kebalikan dari maniak. Nanti ini kita bahas minggu depan mengenai gangguan bipolar. Kutub polar ini kutub 1, kutub 2. Nah, maniak dengan depresi. Di sini ada ide-ide bunuh diri. Seringkali orang-orang maniak dalam keadaan kesedihan, sedih, ada pikiran-pikiran, aduh saya tidak berguna. Karena maniak itu dia banyak yang tidak capek, merasa tidak berguna ya, depresi. Nah, ini orang-orang maniak sulit membedakan, apalagi dia bos-bos, antara jilatan dan pujian. Hati-hati, orang yang menjilat dan membunyi dengan cuma bedanya satu tipis kertas, satu helai kertas saja. Orang yang memuji dengan tulus, ikhlas dan baik seperti realita, itu baik adanya. Tapi orang yang menjilat, ada kepentingan si penjilat bagi bersangkutan. Banyak orang jatuh karena jilatan, karena kurang sadarnya akan diri sendiri. Ya, saya tidak usah kasih contoh. Banyak sini pejabat di Manado, saya sudah lihat jatuh karena jilatan. Bukan pujian-pujian yang akhirnya menjerumuskan dia jatuh. Terutama pejabat-pejabat tinggi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita semua sudah mendengarkan uraian tentang sindroma maniak. Sekarang timbul pertanyaan, apakah maniak ini bisa disembuhkan? Nah, tergantung dari derajatnya, maniak yang ringan, derajat yang sedang, dan maniak yang berat. Di mana bedanya? Maniak dan ringan dan sedang itu tidak mengganggu orang lain, membuat suasana hidup bagus, itu tidak perlu berobat. Tapi kalau dia terlalu banyak bicara dan banyak keras kepala dan sulit diatur dan mau mengatur orang lain, maka dia perlu berobat ke dokter jiwa. Ada obat anti maniak yang ada beberapa macam yang tersedia, dan para psikiater tahu itu dia harus dibantu dengan obat-obatan. Obat anti maniak. Tidak demikianlah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.